Halo kawan-kawan investor logis semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas saham di sektor energi, saham pertambangan batu bara khususnya bisnisnya, dan kode saham itu adalah Harum, HRUM, Harum Energi Tbk. Nah, harga Harum hari ini saya analisa di tanggal 4 September 2023 jam 15.13. Harga sahamnya masih terus bergerak dan saat ini harga sahamnya di 1615. Naik 2, sekian 2% sekian lah, terus bergerak ya. Secara order book juga lebih banyak yang jual ya kalau di Stockbit daripada yang beli. Oke, sekarang kita lihat dulu profilnya. Saham Harum perseroan didirikan dengan nama PT Asia Antrasit pada tanggal 12 Oktober 95, yang kemudian berubah nama menjadi PT Harum Energi pada tanggal 13 November 2007. Oke. Jadi 2007 November mereka ganti nama jadi Harum Energi ini. Seharum namanya. Perseroan bergerak di bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa yang terkait dengan batu bara. Jadi poinnya Harum ini bisnisnya pertambangan dan industri batu bara lah gitu. Pertambangan, perdagangan, dan jasa batu bara. Kegiatan usaha tersebut dijalankan bersama dengan entitas anak dan entitas asosiasi. Oke. Jadi ini nama-nama anak perusahaannya. Ada Harum Energi Australia Ltd, lokasinya di British Virgin Island. Ada yang di Singapura. Rata-rata di Jakarta ya. Satu di PT Karya Usaha Pertiwi Pertambangan Batubara di Jakarta Timur. Di Kalimantan Timur. Saya kira yang perusahaan pertambangannya yang sumber mereka kasih mereka batu bara itu di sini ya, PT Karya Usaha Pertiwi ini, tambang batu bara di Kalimantan Timur. Karena setahu saya enggak tambang batu bara di Jakarta, yang ada di Kalimantan. Oke, yang menguasai sahamnya yakni PT Karunia Bara Perkasa. Pemilikan pengendali ada di 79,7%, publik 18,6%, saham treasury 1,4%, Bara Sejahtera Abadi 0,093. Nah, sisanya ada direksi dan komisarisnya. Jadi saham Harum ini IPO tanggal 6 Oktober 2010, artinya sudah 13 tahun mereka di bursa. IPO price-nya di 5.200. Oke. Gedung apa namanya? Kantor pusatnya di Gedung Deutsche Bank lantai 9 Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Oke. Jadi kalau kita mau mencari jejak saham Harum Energi ini, artinya yang punya kan pengendalinya PT Karunia Bara Perkasa. Nah, yang punya PT Karunia Bara Perkasa inilah yang punya saham Harum. Pertanyaannya siapa kan gitu. Langsung aja kita cek PT Karunia Bara Perkasa. PT Karunia Perkasa milik siapa? Porsi saham keluarga Kiki di Harum Energi mencapai PT Karunia Bara Perkasa, perusahaan juga dibangun oleh Kiki. Oke. Yang punya adalah Pak Kiki Barki. Keluarga Barki. Oke. Nanti kita cek di Barki. Oh, ini orangnya ya. Inilah yang punya PT apa tadi? PT Karunia Bara Perkasa. Nah, Bapak inilah Pak Kiki Barki. Jadi kalau kita cek di sini nama presiden direkturnya kan Ray Antonio Gunara. Nama presiden komisarisnya Lawrence Barki. Nah, Lawrence Barki ini pasti ada kaitannya sama yang punya ini Pak Kiki Barki. Stephen Scott Barki. Ada dua nama Barki family ya. Oke. Nah, kita lihat di sini Pak Kiki Barki ini anaknya ada namanya Lawrence Barki. Jadi, komisaris dari Harum ini adalah anaknya Pak Kiki Barki yang punya saham, yang punya PT Karunia Bara Perkasa ini, yang punya Harum Energi inilah artinya ya. Oke, setelah kita tahu manajemennya, anak perusahaannya, kita lihat riwayat pembagian dividen mereka. Nah,
Mereka ini nggak rutin bagi dividen ya, sempat berhenti di 2015, 16, 17. Lalu kemudian rutin lagi 18, 19, 20 juga nggak bagi. Tampaknya dividennya kecil ya. Jadi untuk kalian yang mau membeli saham Harum Energi ini, ya pasti mengharapkan capital gain-nya aja karena dividennya kecil. Mereka udah pernah stock split di tahun 2022 bulan Juni 1:5. Kalau 1:5 artinya satu lembar saham sekarang sama dengan 5 lembar. Artinya 1615 dikali 5. 215 dikali 5. 8075. Jadi harga Harum ini sesungguhnya 8075 ya. Red issue belum pernah, dividennya ya tidak lancar tapi keseringan bagi juga. Dan dividen yieldnya kecil ya, 5,5%. Sekelas saham batubara, dividen yield 5,5% saya katakan kecil. Karena saham batubara itu biasanya bagi dividennya sebesar, bisa di atas 8%. Untuk ROE dari Harum ini 36%, besar ya, cukup besar. 52 week low-nya, harga terendah dalam 1 tahun terakhir ini 1205. Sekarang 1600. Sudah naik cukup tinggi ya. 1 tahun tertinggi 2050, oke. Net profit marginnya 24%. Besar ya, besar. Di atas 20% itu udah besar. Kita tengok valuasinya, PE ratio-nya di 4,5 dan price to book value-nya di 1,6. Jadi dia PT Harum Energi ini sudah dijual di atas harga wajarnya ya. Namun secara PE ratio terbilang masih murah di bawah 5. Tapi kita hitung yang terbaru ya. Kita lihat di sini jejak labanya. Labanya secara tahunan kita lihat kita mundur dari 2017. Artinya kita mundur 6 tahun ke belakang. Tahun 2017 laba dari Harum ini mencapai 755 miliar. 2018 turun di 582 miliar, kemudian turun lagi, kemudian naik cukup drastis di 2020, 38 miliar, kemudian naik lagi drastis 2021 di 1,4 triliun, kemudian naik drastis di 2022 5,9 triliun. Jadi tahun 2022 ini adalah laba tertinggi perusahaan Harum Energi. Ini mencapai 5,9 triliun. Ya, semua rata-rata perusahaan batubara panen besar ya di tahun 2022 karena ada perang Rusia Ukraina, jadi harga batubara melonjak tinggi. Jadi bukan Harum Energi aja yang untung terbesar di 2022. Ada juga ITMG, ada Adaro, ya perusahaan batubara yang lainnya juga lah. Jadi kita agak bisa juga menghitung nilai asli dari Harum di tahun 2022 karena memang itu tahunnya durian runtuhnya batubara, perusahaan batubara ya. Nah, kita lihat sini laba dari kuartal 1 2023 Harum mencapai 1,9 triliun dan kuartal 2-nya 800 miliar. Oke, kalau kita lihat pola di kuartal 1 2022 di mana laba tertingginya dihasilkan di 2022, kuartal 1-nya mencapai 1,1 triliun. Artinya terlampaui ya sama 2023. Kuartal 2-nya 1,6 triliun. Nah, ini menurun. Di kuartal 2 menurun ya. Sekarang kita lihat dari secara neraca. Nah, secara neraca yang terbaru aja ya, kuartalnya, biar kita hitung harga wajarnya. Nah, secara neraca, total aset lancar dari Harum mencapai 7,7 triliun, sedangkan total aset tidak lancar mencapai 12,8 triliun. Jadi total aset 20 triliun dan liabilitasnya 2,7 triliun. Kecil ya liabilitasnya, artinya bisa kita lihat di sini kas dan setara kas dari Harum di kuartal 2 2023 ini yang terbaru mencapai 5,3 triliun. Sedangkan hutangnya cuma 2,7 triliun seluruh hutangnya. Artinya tidak punya hutang. Saham Harum ini sangat bagus berarti dari segi kekuatan permodalan atau keuangan perusahaan. Kalau kita hitung harga wajarnya di sini, total ekuitas di kuartal 2 2023 yang terbaru mencapai 17,7
7 triliun ya. Coba kita hitung 17,7 triliun dibagi saham beredar ada 14 miliar. 14. Jadi kita dapat harga wajar harum di 1264. 1264. Anggap aja 1260. Oke, jadi harga wajar harum di 1260, sedangkan harganya saat ini di 1615. Artinya saham harum sudah diperdagangkan di atas harga wajarnya. Wajar tadi PBV-nya di atas 1 ya. Tapi menurut saya dengan kualitas perusahaan tidak punya hutang, ya sah-sah saja sih menurut saya. Untuk mereka dijual di atas harga wajarnya dan dibeli juga karena memang kualitas perusahaannya bagus, artinya kan karena nggak punya hutang. Liabilitasnya cuma 2,7 triliun, kasnya 5,3 triliun. Coba kita kurangkan 5,3 triliun dikurang 2,7 triliun. Nah, cashnya masih ada 2,6 triliun. 2,6 triliun dibagi 14 miliar lembar saham. Masih ada 185 kas per sahamnya. Kalau mereka mau bagi dividen, masih punya peluang dong. Kalau 185, kalau mereka bagi dividen 160 aja, itu artinya udah 10% minimal dividennya. Karena kan harga sahamnya 1615. 1615. Kalau mereka bagi dividen 10% aja, masih 161 kan. Tadi 185 kas per saham. Jadi masih sangat masuk akal mereka bisa bagi dividen di atas 10% tahun 2023 ini. Coba kita lihat dividennya. Nah, di sini kan mereka belum ada bagi dividen ya di tahun 2023. Baru tahun 2022 Desember 2022. Nah, jadi tahun 2023 ini saya kira dividen harum bisa di atas 10% ya. Coba kita lihat kalender apakah mereka ada rencana mau bagi dividen. Kita lihat RUPS dulu. Ini tanggal 4 September ya. 4 September. Oke. Berarti dari sini ya. Poli, IPCC, Naizen, Papua, Harum. Oke. Harum belum ada ya tampaknya di RUPS. Kalau di dividen jelas belum ada ya. Karena biasanya kalau mau bagi dividen perusahaan itu RUPS dulu. Nah, yang bagi dividen nih Seger sama ITB kalau dari Stockbit-nya. Cuman kalian jangan sampai ketinggalan, ada ITMG juga yang mau bagi dividen. Silahkan cek di konten saya sebelumnya, saya udah jelaskan di situ. Namun Stockbit belum muncul ya. Nah, kita nggak tahu juga ini Harum ini gimana. Mereka kapan mau bagi dividennya? Kita belum tahu. Tapi menurut saya kalau mereka ini bagi dividen Harum tahun 2023 ini pasti dividennya di atas 10% menurut saya. Kalau dari dihitung harga hari ini, dividen yield-nya di 1615. Kalau dihitung dari harga hari ini, pasti dividen yield-nya 10% minimal menurut saya. Cukup tinggi. Jadi, menurut saya, kesimpulan saya, saham Harum ini adalah saham perusahaan yang bagus karena seluruh kasnya melampaui jumlah hutangnya semua. Jadi secara keuangan mereka tahan untuk berbagai macam kreativitas untuk mengembangkan bisnis itu, entah ekspansi atau apa gitu. Atau mereka berbagi dividen untuk menyenangkan investornya. Ya itu terserah mereka. Tapi perusahaannya ini bagusnya mereka nggak punya utang. Hanya saja kekurangannya valuasinya sudah cukup mahal dari segi book value-nya, sudah di atas 1. Tadi kita hitung harga wajarnya di 1260-an ya. Jadi artinya harga wajarnya di rentan 1200 sampai 1300. Sementara harga wajarnya harga sahamnya saat ini adalah 1615. Jadi menurut saya sudah agak mahal dari segi valuasi harga wajar. Namun untuk riwayat laba, saya kira laba 2023 ini akan masih bersaing dari laba sebelumnya di 2022 yang tertinggi, yaitu capai 5,8 triliun tadi ya. Nah itu.
Itu saja untuk saham Harum, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe channel. Untuk konten-konten selanjutnya, apabila kawan-kawan ada yang mau request supaya emitennya kita bahas dan kita analisa sama-sama di sini, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih.